Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yagi Akbar dari kelas K, semester 4, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial. Yang pertama, ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi, Purbacaraka, dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, norma. Yang keempat, tata hukum. Yang kelima, petugas. Yang keenam, keputusan penguasa. Yang ketujuh, proses pemerintahan. Yang kedelapan, perilaku yang teratur. Dan yang kesembilan, jalinan nilai-nilai. Yang kedua, ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Keterlibatan kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Yang ketiga, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekitarnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi. Sedangkan suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.